Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahar bin Ali bin Smith dengan ini mengajak, menyerukan kepada seluruh masyarakat, bangsa dan rakyat Indonesia umumnya, khususnya umat Islam, bangsa rakyat Indonesia yang berada di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di Jakarta, Jawa Barat, Banten dan sekitarnya, untuk sama-sama kita bisa menghadiri acara Reuni Akbar 212 yang insya Allah diadakan pada tanggal 2 Desember 2024 di Jakarta. 212 adalah simbol perjuangan, simbol persatuan, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, terhadap kezaliman dan terhadap kemungkaran. Oleh karena sama-sama kita hadiri acara tersebut, berkumpul bersama para ulama, para habaib, para kiai, para tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh negara, untuk mengetuk pintu langit, beristighosah, beristi'anah, minta doa kepada Allah agar Allah berikan keselamatan kepada bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia dan kepada kemerdekaan Palestina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Udah wabarakatuh. pada dengar ya undangan daripada Bahar Smaik terkait dengan reuni 212. Jadi memang mereka ini lagi berupaya mau naikkan tensinya di depan pemerintahan Pak Prabowo, karena memang pasca Pilpres ini hampir saja peran-peran Ba'alawi itu betul-betul tidak ada lagi di negeri ini. Apalagi dengan kekalahan di beberapa provinsi termasuk di DKI Jakarta dan Jawa Barat, di mana di sana didukung oleh para pentolang FPI, tapi kemudian mereka semua nyungsek dan itu semakin memperparah posisinya. Oleh karena itu sangat wajar kalau kemudian reuni 212 itu akan dimanfaatkan oleh mereka untuk bagaimana supaya bisa dia ramaikan sehingga kemudian pemerintah kita mau natap mereka lagi. Dan bahkan informasi yang beredar viral, mereka akan menghadirkan Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo hadir atau tidak, ya kita lihat saja nanti. Dan tentu ini taruhannya besar. Kalau sampai kemudian Pak Prabowo hadir, maka pasti kaum nasionalis akan banyak yang kecewa, terutama mereka-mereka yang betul-betul selama ini berada dalam pusaran masalah dengan orang-orang yang ada di 212, terutama para buhirnya ya. Karena kan buhirnya ini kita tahu siapa kan, Imam Besar Petamburan, yang merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap seluruh permasalahan-permasalahan bangsa selama ini. Oke sahabat, ini coba kita simak, ada video yang sudah sangat viral ini di Tribun News. Tribun News sempat siaran langsung terkait dengan agenda 212 tersebut yang akan dijadwalkan pada tanggal 2 Agustus 2024. Reuni Akbar 212 akan kembali digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta oleh sejumlah organisasi masyarakat Islam. Pihak panitia mengaku sudah mendapatkan izin untuk acara tersebut dan mengatakan bahwa 15.000 orang diperkirakan hadir. Selain itu, panitia juga mengundang sejumlah tokoh agama hingga politik termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sejumlah ormas Islam bakal menggelar reuni Akbar 212 yang bakal digelar pada Senin 2 Desember 2024 mendatang. Wakil Ketua 1 Reuni Akbar 212 2024, Buya Hussein menyebut nantinya kegiatan tahunan itu akan diadakan di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Acara itu disebutnya dimulai dari pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi. Buya Hussein mengatakan pihaknya sudah mendapatkan izin untuk menggunakan Monas sebagai tempat kegiatan. Di sisi lain, pihak panitia juga sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepolisian dengan estimasi massa yang hadir hingga 15.000 orang. Ia juga mengatakan pihaknya akan mengundang sejumlah tokoh Islam hingga tokoh politik dalam agenda reuni Akbar tersebut. Salah satu di antaranya yakni Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga diundang untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga akan hadir Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Ustadz Bahtiar Nasir, dan seluruh ormas yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga turut diundang. Lebih lanjut, Buya Hussein mengatakan pihaknya mengimbau kepada seluruh peserta reuni Akbar untuk tetap tertib dan mengikuti peraturan yang ada. Adapun dalam aksi tersebut akan mengambil tema istiqomah dalam perjalanan. Buya Hussein mengatakan pihaknya ingin kembali merajut kesatuan dan persatuan setelah melewati kontestasi politik.
Ia menekankan kegiatan reuni akbar ini bertujuan agar Indonesia yang damai, berkah, aman, dan sejahtera. Selain itu, Buya Hussein mengatakan pimpinan Front Persaudaraan Islam atau FPI Habib Rizik Syihab nantinya juga akan hadir dalam kegiatan tersebut. Adapun reuni 212 sebelumnya telah disinggung oleh Ketua Umum Forum Persaudaraan Islam atau FPI Habib Muhammad bin Hussein Alatas saat orasi dalam aksi 411 pada 4 November 2024 lalu. Masa yang hadir di lokasi bersorak setuju untuk kembali turun ke jalan pada 2 Desember 2024 mendatang. Dalam orasinya, Alatas juga mendoakan agar Imam Besar FPI, Habib Muhammad Rizik Syihab, dapat kembali ke tengah masa untuk memimpin aksi. Alatas meyakini jika semakin banyak umat Islam bersatu dan turun aksi di reuni 212 nanti, Presiden Prabowo Subianto akan lebih terbuka dengan aspirasi yang mereka sampaikan. Sebagai informasi, Tribuners Aksi 212 pertama kali dilaksanakan pada 2 Desember 2016. Aksi yang diklaim dihadiri oleh 2 juta orang itu menjadi sorotan media luar negeri. Sejarah reuni 212 pada awalnya mengusung gerakan bela Islam yang dipicu oleh pidato Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mereka menuntut agar Ahok dipenjarakan karena disebut menistakan agama Islam. Dalam pidatonya ketika melakukan kunjungan di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, Ahok mengungkapkan kegeramannya ketika ada sejumlah oknum memprovokasi masyarakat dengan memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51. Sontak rekaman pidato Ahok yang beredar di media sosial itu mendapatkan respons yang berujung pada tuntutan pemenjaraan Ahok. Rekaman pidato Ahok itu juga menjadi senjata utama untuk menurunkan Ahok dari jabatannya dan sekaligus mengkritik Ahok sebagai penista agama Islam. Ahok dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan menistakan agama Islam. Pihak berwajib merespons laporan itu dan melakukan penyelidikan. Masa aksi 212 terus mengawal proses penyelidikan kepolisian sampai tuntutan terhadap Ahok. Pada akhirnya, polisi menahan Ahok dan menetapkannya sebagai tersangka. Ia juga turun dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan tidak dapat melanjutkan rencananya ikut maju di Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal itulah Tribuners yang menyulut masa aksi yang kita kenal sekarang dengan nama Aksi 212 ini. Meski aksi itu berlangsung dan Ahok telah dipenjara hingga kini telah bebas, reuni 212 kerap diadakan kembali dan menjadi agenda rutin setiap tahun dengan tujuan utama mengkritik kinerja Jadi pemerintah. memang mereka sudah mengendorse Dasko, kemudian Habibur Rahman, ini orang-orang dekat Pak Prabowo dan bahkan kalau kita dengar sebagaimana video yang saya putarkan itu, Prabowo juga diundang, makanya saya bilang ini pertaruhan besar. Kenapa tidak sekalian Abah Lutfi juga diundang biar rame-rame. Nah, yang pasti bahwa tanggal 2 itu memang saya yakin Monas akan banyak orang. Dan ada hal yang menarik kalau kita menyimak narasi Bahar Smaik di awal itu, masih saja dia percaya diri mengundang masyarakat Jawa Barat, masyarakat Banten, dan masyarakat Jakarta. Ya mungkin karena itu ya memang dekat dengan Jakarta ya, di mana titik Monas itu kan ada di tengah-tengah dari 3 provinsi ini. Nah, di Banten sendiri saya kira dengan diskursus nasab yang betul-betul lagi rame dan dimulai dari orang Banten, saya yakin akan semakin banyak orang yang tidak datang, terutama para mukibing-mukibing yang sudah tobat. Nah, sementara di Jawa Barat sendiri, dengan DKI Jakarta, saya punya keyakinan dengan hasil pilgub baru-baru ini memberi gambaran bahwa nanti akan sepi. Tetapi kita akan lihat bila mana memang Pak Prabowo hadir atau tidak ya. Tentu kita berharap Pak Prabowo tidak hadir. Tapi kalaupun hadir, ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Tetapi sekali lagi bahwa ini pasti taruhannya sangat besar, terutama dari kalangan Nahdien kalau sampai Pak Prabowo hadir di acara reuni 212 yang dilakukan oleh para kadrun PKO. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan ini video ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.